Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solehah, kita berjumpa dengan Ustadzah Farah dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Selamat menyimak materi yang Ustadzah sajikan. Dan jangan lupa, niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran pertama, yakni dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada awal dakwah kenabian Nabi Muhammad SAW, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akidah umat manusia yang saat itu tepatnya berada di kota Makkah, yakni masyarakat Quraisy. Nabi Muhammad ditugaskan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam mengagungkan tauhid, yakni tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan perintah berupa wahyu dari Allah, yakni dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang merupakan keluarga atau kerabat dekat beliau. Nabi Muhammad akhirnya mengundang kaum kerabatnya dan saudaranya. Beliau mengundang sebanyak 2 kali. Undangan pertama kepada kerabat saudaranya berupa perjamuan makan yang dihadiri tidak kurang dari 45 orang. Dakwah beliau di perjamuan pertama ini ditolak, utamanya oleh pamannya yang bernama Abu Lahab. Namun Nabi tidak putus asa begitu saja. Kemudian beliau mengundang kembali. Untuk kedua kalinya Nabi Muhammad mengundang kaum kerabatnya. Pada pertemuan kedua ini berhasil menarik perhatian yang hadir. Di antaranya yang menanggapi dari perkataan beliau dengan berkata lemah lembut adalah Abu Thalib. Abu Thalib berkata bahwa aku mempercayai kata-katamu, jalankan terus apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu, tetapi aku tidak dapat meninggalkan agama nenek moyangku. Saat itu Abu Lahab menentang keras apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Abu Thalib membelanya dengan berkata, demi Allah, sungguh selama saya masih hidup saya akan membelanya. Pada pertemuan kedua tersebut, Nabi berdakwah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang hari pembalasan. Namun tidak semua kerabatnya menentang, ada juga yang membelanya. Banyak cobaan dan tantangan berat yang beliau hadapi saat berdakwah. Saat itu dilakukan Nabi dengan 2 cara, yaitu pertama dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dengan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi saat itu dilakukan di rumah sahabatnya yang bernama Arqam bin Abi Arqam. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dilakukan secara bertahap. Pertama, beliau sampaikan kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Orang-orang yang pertama menerima seruan agama Islam dari keluarga dan sahabat terdekatnya yaitu pertama adalah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad sendiri. Kemudian sepupunya bernama Ali bin Abi Thalib yang ketika itu usianya belum genap 10 tahun. Selanjutnya adalah Zaid bin Haris, yaitu budak yang telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian diangkat anak oleh Nabi. Selain itu sahabat beliau juga yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang saudagar yang kaya raya, yang disenangi, berakhlak mulia dan terkenal sangat ramah. Dengan kegigihan, usaha Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak sia-sia karena beberapa sahabat mereka masuk agama Islam. Mereka yang mula-mula memeluk agama Islam disebut dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya adalah orang-orang yang pertama-tama masuk agama Islam. Nabi Muhammad membina para sahabatnya dengan ajaran-ajaran tauhid, yaitu mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dakwah selanjutnya dilakukan Nabi Muhammad dengan secara terang-terangan. Dan kemudian turunlah wahyu dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikan Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, mulailah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Tidak hanya dilakukan di depan kerabat dan saudaranya, namun pada masyarakat umum, yakni masyarakat Quraisy. Dakwah pertama secara terang-terangan dilakukan Nabi di Bukit Shofa, dekat Ka'bah, dan mendapat cemoohan dari sebagian besar kaum Quraisy, terutama pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Dan peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Lahab ayat 1-5. Dakwah Nabi Muhammad kurang lebih dari 13 tahun di kota Mekah ini, awalnya banyak tantangan dan juga cemoohan dari kaum Quraisy. Walaupun dakwah beliau secara terang-terangan ini tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari kaum Quraisy, namun Rasulullah tidak putus asa. Beliau terus berdakwah dengan penuh semangat dan kesabaran. Namun lambat laun akhirnya beliau mendapat pengikut. Kebanyakan dari pengikut beliau yaitu dari perempuan, para budak, dan juga orang-orang miskin. Mereka adalah kaum yang sungguh-sungguh meyakini ajaran Islam. Pengikut Rasulullah sering disiksa dan dianiaya oleh orang-orang Quraisy. Begitu pula juga dengan Rasulullah. Rasulullah mendapatkan banyak tantangan dari kaum Quraisy. Namun Abu Thalib selalu membelanya. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.